Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Wid dan teman-teman. Perkenalkan, saya Dinda Maharani Fahrian Indias, NIM 20B10023. Di sini saya akan mempresentasikan untuk PPT yang ke-2B dengan judul lanjutan dan kolom komposit. Jadi yang pertama akan saya bahas adalah mengenai lanjutan. Komponen struktur komposit itu memiliki nilai momen inersia yang lebih besar daripada struktur non-komposit, sehingga menyebabkan lanjutan struktur komposit lebih kecil daripada struktur non-komposit. Nah, inersia dari struktur komposit itu akan tercapai setelah beton mengeras, sehingga sebelum beton mengeras, lanjutan struktur komposit yang terjadi akibat beban-beban yang bekerja sebelum beton mengeras itu dihitung berdasarkan momen inersia dari baja yang menopang ban tersebut. Lanjutan jangka panjang pada struktur komposit itu dapat diperkirakan dengan mengurangi luas plat beton sehingga momen inersia akan mengecil. Di sini ada contoh soal. Contoh soal yang saya ambil adalah contoh 12.10. Di sini soalnya adalah kita disuruh menentukan pada saat konstruksi serta lanjutan jangka panjang dari konstruksi komponen komposit. Profil WF yang digunakan adalah 300 kali 150 kali 6,5 kali 9 dengan data-data sebagai berikut. Di sini tebal platnya itu 12 cm, BE-nya itu 225 cm, B0 atau jarak antar baloknya itu 2,5 meter. Terus mutu beton yang digunakan itu 27,5 MPa. Untuk bentang baloknya sendiri 6 meter dan nilai R-nya adalah 8. Yang pertama di sini adalah perhitungan beban. Jadi beban di sini ada beban plat beton, bekisting, mekanikal, kemudian plafon, partisi, dan baja profil. Di sini adalah berat profil sendiri. Di sini adalah yang pertama plat beton itu dapat dari tebal plat betonnya dikalikan sama berat jenis beton dikalikan sama bentang baloknya tadi. Terus ketemu hasilnya segini, 720 kg per meter. Kemudian bekisting itu diperoleh dari 20 itu dari berat bekistingnya dikalikan sama bentang baloknya. Kemudian mekanikal juga sama, berat mekanikalnya dikalikan sama bentang balok. Terus plafon juga sama, berat plafon dikalikan sama bentang balok. Berat partisi juga sama, berat partisinya sendiri dikalikan sama bentang balok. Kemudian berat sendiri profil di sini diperoleh dari tabel baja yang menggunakan profil 300 kali 150 kali 6,5 dikalikan 9. Ini berat profil sendiri, berat sendiri profilnya ini. Kemudian beban hidupnya di sini adalah 400 dikalikan sama bentang baloknya. Yang pertama adalah perhitungan untuk lanjutan saat proses konstruksi. Di sini yang terjadi saat proses konstruksi itu ada akibat plat dan berat sendiri, kemudian ada akibat bekisting. Nah, ini lanjutan akibat plat dan berat sendiri profil itu rumusnya 5 KL pangkat 5 KL pangkat 4 dibagi 384 E dikalikan I. Nah, ini dimasukkan yang tadi karena ini plat dan berat sendiri, berarti yang dimasukkan untuk Q-nya adalah plat dan berat sendiri. Ini tadi kan platnya dikonversi ke Newton per milimeter jadi 7,2, ditambahkan sama berat sendiri profilnya ini tadi dikonversi menjadi Newton per milimeter jadi 0,367 Newton per milimeter itu dijumlahkan. Kemudian dikalikan L, L-nya tadi bentang baloknya 6 meter atau 6000 mm. Kemudian dipangkatkan 4. Yang di bawahnya 384 dikalikan 200.000 itu adalah modulus elastisitas baja dikalikan sama 7210 dikali 10 pangkat 4. Ini adalah momen inersia dari profil baja yang diperoleh dari tabel baja. Kemudian dihitung hasilnya ketemu yaitu 8,85 mm. Kemudian akibat bekisting, maka kita ambil Q-nya adalah berat dari bekisting tadi. Ini kan tadi 20 dikali 2,5, hasilnya adalah 50. Ini dikonversi menjadi Newton per milimeter adalah 0,5.
Kemudian dikalikan lagi, 5 dikali 0,5 dikalikan bentangnya, dipangkatkan 4, kemudian dibagi dengan 384 dikalikan 200.000 dikalikan sama inersianya dari baja tadi. Dihitung hasilnya adalah 0,58 mm. Kemudian total landutan selama konstruksi itu tadi landutan yang pertama ditambah landutan yang kedua, hasilnya adalah 9,43 mm. Kemudian setelah plat beton mengeras, aksi komposit itu mulai bekerja sehingga momen inersia bertambah menjadi I transformasi. Dihitungnya dengan cara yang pertama kita menghitung dulu lebar efektif balok dengan cara BE dibagi N, di mana BE-nya tadi kan diketahui di soal 225 dibagi dengan 8 N-nya sama dengan 28,125 cm. Nah, itu adalah lebar efektif balok ini. Kemudian tebal platnya tadi kan 12 cm, kemudian profil bajanya itu tingginya 30 cm. Kemudian kita masuk ke tabel ini, kita menghitung dari luasnya dulu. Dari plat beton itu luasnya diperoleh dari 28,125 ini dikalikan sama 12, ketemu hasilnya 337,5. Kemudian Y itu letak titik beratnya. Titik berat dari plat beton ini karena bentuknya segi 4 kan di tengah, jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian dikalikan antara A dengan Y. Kemudian menghitung momen inersianya ini adalah dengan rumus 1/12 dikalikan B dikalikan H pangkat 3. 1/12 dikalikan B, B-nya adalah 28,125, dikalikan dengan 12 dipangkatkan 3, ketemu hasilnya adalah 40,50. Kemudian D ini adalah jarak antara titik berat dengan sumbu netral. Kemudian yang D nanti akan dibahas lagi. Kemudian ditambahkan antara I0, inersianya tadi, ditambah dengan A dikali D kuadrat. Ketemunya segini, 6261,84. Untuk yang WF juga sama. A ini diperoleh dari tabel baja, 46,76 cm persegi. Kemudian Y-nya itu dari ini, 30 itu kan titik beratnya baja kan otomatis di tengah sini. Jadi dihitungnya dari atas, fokusnya itu di titik atas, kemudian 30 dibagi 2 adalah 15. 15 kan jadi setengahnya ini, terus ditambah sama 12, jadi 27. Terus dikalikan juga A dikali Y. Untuk inersianya ini, baja itu diperoleh dari tabel baja. Untuk profil 300 kali 150 kali 6,5 kali 9 itu inersianya adalah 7210 cm pangkat 4. Kemudian ini D juga sama, jarak antara titik berat dengan sumbu netral. Terus ditambahkan inersia 0 ditambah A kali D kuadrat. Kemudian ini dijumlahkan, yang A kali Y juga dijumlahkan, A-nya sendiri juga dijumlahkan. Nah, untuk Y ini atau sumbu netral, garis netralnya itu diperoleh dari sigma A dikali Y ini dibagi sama sigma A. Ketemu hasilnya 8,56. Nah, D-nya ini kan karena sumbu netralnya itu 8,56. Kalau misalnya D beton kan tadi kan jarak antara titik berat ke sumbu netral. Nah, titik beratnya beton tadi kan 6 nih. 6. Berarti kalau dikurangin sama Y karena jaraknya ke sumbu netral berarti kan 8,56 dikurangi sama 6 titik beratnya. Jadi ketemunya 2,56. Begitu pula yang baja sama. Jadi baja kan tadi titik beratnya di sini 27. Nah, itu dikurangin juga 27 dikurangin sama 8,56. Ketemunya 18,44. Jadi D-nya adalah segitu. Nah, ini ya yang tadi saya jelaskan. Tabelnya ini sama kayak yang di slide sebelumnya. Ini kan tadi A-nya baja kan dari 46,76 kan 46,78 itu kan dari profil. Nah, ini sectional area dari profil ini. Itu 46,78 cm persegi. Kemudian inersianya ini juga sama diperoleh dari tabel baja 7210 cm pangkat 4. Gitu. Kemudian perhitungan selanjutnya adalah lanjutan akibat beban mekanikal, plafon, dan partisi. Nah, tadi kan di data sebelumnya yang udah dihitung beban itu ada beban mekanikal itu 0,5 Newton per milimeter.
terus plafon adalah 0,7 Newton per milimeter, dan berat partisi itu adalah 2,5 Newton per milimeter. Nah, itu semua ditambahkan untuk menjadi I. Kemudian rumusnya sama seperti yang di depan tadi, dikalikan dengan L pangkat 4, dibagi dengan 384 dikali 200.000 itu modulus elastisitas baja, dikalikan sama I transformasi. Nah, I transformasi di sini diperoleh dari ini. 2938,61 dikalikan 10 pangkat 4. Terus dihitung hasilnya adalah 1,06 mm. Untuk beban hidup juga sama rumusnya, hanya saja Q-nya diganti dengan beban hidup yang sudah dihitung di slide sebelumnya tadi. Ketemu hasilnya 2,87 mm. Kemudian untuk menghitung lanjutan jangka panjang akibat rangka lebar efektif plat beton, itu direduksi sebesar 50%. Itu rumusnya adalah, berarti kita menghitung lagi setelah direduksi sebanyak 50%, lebar efektifnya pun dikurangi 50%. Jadi BE dibagi 2N. Nah, BE-nya tadi kan 225 dibagi dengan 2 kali 8. Hasilnya 14,0625. Atau bisa juga dengan langsung aja 50% dikalikan sama lebar efektif yang di depan tadi, 28, sekian. Ketemunya juga sama 14,0625. Kemudian kita menghitung lagi seperti cara yang sebelumnya tadi, menghitung dari luas penambangnya, kemudian mencari letak titik netral, kemudian mencari inersia lagi, kemudian menghitung D, dan menghitung inersia transformasinya setelah direduksi 50%. Nah, di sini juga sama, A untuk plat beton itu lebar efektif dikalikan tingginya, kemudian Y juga sama titik berat, kemudian dikalikan inersia di sini itu diperoleh dari 1/12 dikalikan B 14,06 sekian dikalikan dengan 12 dipangkatkan 3 ketemu hasilnya 20,25. Nah, yang untuk WF juga sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Ini dari tabel baja lagi. Kemudian dihitung untuk letak garis netralnya itu sigma A kali Y dibagi sigma A, itu ketemu hasilnya adalah 10,36. Nah, ini nanti digunakan untuk mencari D. D tadi kan letak jarak antara titik berat ke garis netral. Jadi sama rumusnya. Misalnya untuk yang beton kan titik beratnya beton kan 6. Terus netralnya tuh 10,56. Jadi 10,56 dikurangi 6, ketemu hasilnya 4,56. Terus ini ditambahkan, dihitung lagi, dijumlah. Kemudian untuk lanjutan jangka panjang akibat rangka, itu terdiri dari berat mekanikal, plafon, dan partisi. Kemudian dihitung lagi, Q-nya ditambahkan antara berat mekanikal, plafon, dan partisi. Kemudian dikalikan 6.000 itu bentang baloknya dipangkatkan 4. Kemudian dibagi dengan 384 dikali 200.000 modulus elastisitas dikalikan sama I transformasi yang tadi sebelumnya ini sudah dihitung. Terus dihitung ketemu hasilnya 1,23 mm. Nah, di sini akan dirangkum lanjutan saat konstruksi itu aksi kompositnya belum terjadi. Jadinya yang dihitung hanya delta lanjutan yang pertama ditambah lanjutan yang kedua. Lanjutan yang pertama itu akibat plat dan beban berat sendiri profil, dan yang lanjutan kedua itu akibat bekisting. Terus dijumlah hasilnya 9,43. Terus kalau yang lanjutan jangka pendek tanpa beban hidup itu lanjutan yang pertama ditambah lanjutan yang ketiga. Lanjutan yang ketiga itu akibat mekanikal, plafon, dan partisi. Kemudian lanjutan jangka pendek dengan beban hidup berarti lanjutan pertama ditambah lanjutan ketiga ditambah lanjutan saat ada beban hidup. Itu hasilnya adalah 12,78. Kemudian lanjutan jangka panjang tanpa beban hidup berarti yang pertama, lanjutan pertama ditambah lanjutan kelima, di mana lanjutan pertama tadi kan berat pelat sama berat sendiri profil. Lanjutan kelima itu ada ini, berat akibat rangka.
Kemudian hasilnya 10,08 mm, lanjutan jangka panjang dengan beban hidup. Nah, berarti tinggal ditambahkan sama yang ada lanjutan beban hidupnya. Ketemu hasilnya 12,95 mm. Selanjutnya akan saya bahas mengenai kolom komposit. Di sini ada beberapa syarat menurut SNI 1729 tahun 2002, di mana luas penampang kolom minimal itu 4% dari luas total penampang melintang komposit. Kemudian jarak antar pengikat lateral atau sengkangnya itu tidak boleh lebih dari 2/3 dimensi terkecil penampang kolom. Kemudian yang ketiga adalah selimut beton minimal itu 40 mm atau 4 cm. Kemudian kuatakan beton antara 21 sampai 55 MPa untuk beton normal dan 28 MPa untuk beton ringan. Kemudian tegangan leleh profil baja dan tulangan longitudinal itu tidak boleh melebihi 380 MPa. Di sini contoh soal yang akan saya ambil adalah contoh soal 12.12, di mana kita disuruh menghitung kuat tekan rencana dari kolom komposit. Nah, ini ada contoh gambarnya. Ini lebar dan panjang penampangnya itu 50, ukuran kolomnya berarti 50 dikali 50. Kemudian selimut betonnya itu 4 cm atau 40 mm. Di sini menggunakan tulangan cengkang dengan diameter 10 dan jarak 250. Di sini tulangan utama yang digunakan adalah jumlahnya ada 4 dengan diameter 22. Di sini KL itu bentang kolomnya itu 3,6 meter. Mutu beton yang digunakan adalah 25 MPa dan mutu baja yang digunakan adalah 400 MPa. Yang pertama adalah menghitung luas beton dulu. Luas beton itu diperoleh dari, tadi kan kolomnya 50 x 50 cm. Nah, ini dihitung 50 x 50 cm atau 500 x 500 mm, hasilnya 250.000 mm persegi. Kemudian untuk luas profil, itu di soal ini menggunakan profil 300 x 300 kali 10 x 15. Di sini adalah luas profilnya 11.980 mm persegi. Dari 119,8 cm persegi diubah menjadi mm persegi. Kemudian memeriksa syarat luas minimum profil baja. Nah, rumusnya adalah luas profil dibagi luas beton dikalikan dengan 100%, ketemu hasilnya 4,79%. Nah, itu kan udah memenuhi syarat yang tadi, luasnya lebih dari 4%. Terus kita memeriksa jarak sengkang atau pengikat lateral, kan itu tadi jarak sengkangnya tidak boleh lebih dari tidak boleh lebih dari 2/3 dari lebar penampang. Jadi jarak sengkangnya tadi kan 250. Itu dihitung 2/3-nya dari penampang kan 500, jadi 333,2. Nah, itu dicek apakah yang jarak antar sengkangnya itu kurang dari 2/3 penampang. Kalau iya berarti oke. Kemudian syarat untuk luas tulangan longitudinal. Nah, jarak antar tulangan longitudinalnya itu kan didapat dari tadi lebar penampang kolomnya 500 mm dikurangi sama 2 kali selimut, karena selimut kan di atas sama di bawah. Terus dikurangi sama 2 kali 10, 10-nya itu kan diameter sengkang. Jadi kan bentuknya tadi gini ya. Maaf, kolomnya agak meot. Nah, ini kan 500, ini 500. Terus ini yang jaraknya, ini kan selimutnya 40, sini kan juga ada 40. Jadi 500 dikurangi 2 kali 40, terus ini diameter sengkangnya ini tuh 10. Nah, kan 10 ada di atas sama di bawah sini. Berarti kan 2 kali 10. Terus 22 ini adalah setengah 2 dikali setengah dari diameter tulangan utama. Karena dihitungnya tuh jaraknya dari tengah tulangan ke tengah tulangan. Nah, terus diperoleh hasilnya 378 mm. Kemudian luas tulangan longitudinalnya dihitung juga 1/4 ID kuadrat. Ketemu hasilnya adalah 380,13 mm persegi. Itu tidak boleh kurang dari 0,18
jarak antara tulangan longitudinal. Berarti hasilnya adalah, kan ini 380 lebih dari 68, berarti oke. Terus tulangan lateralnya juga sama. Luas tulangan sengangnya kan sama rumusnya kayak yang tulangan utama, 1/4 pi d kuadrat. Ketemu hasilnya 78, sekian. Itu harus lebih besar dari 0,18 jarak sengkang. Jarak sengkangnya 250. Jadi 78 kan udah lebih dari 45, berarti oke. Terus hitung tegangan leleh modifikasi. Di sini adalah tulangan longitudinalnya dulu. Tadi kan udah ketemu ya, ini luas tulangan longitudinalnya 380,13. Dikalikan sama jumlah tulangannya kan tadi 4. Ketemu hasilnya 1520,52 mm persegi. Di sini menghitung luas neto beton juga. Itu dari 250.000 dari penampangnya, luas beton sendiri dikurangi sama ini luas yang baja, profil, dikurangi sama yang tadi dihitung, luas tulangan longitudinal. Berarti luas neto betonnya adalah segini. Kemudian untuk baja yang diberi selubung beton, itu sudah ditentukan C1 adalah 0,7, C2 adalah 0,6, dan C3 adalah 0,2. Nah, di sini dihitung FMY-nya dengan rumus FY ditambah C1 kali FCR dikalikan sama luas neto beton dibagi sama luas profil ditambah C2 kali mutu beton dikalikan lagi oh maaf, yang ini tadi bukan luas neto beton tapi luas tulangan longitudinal. Nah, yang ini dikalikan sama luas neto beton dibagi sama luas profil baja. Terus dimasukkan FY-nya tadi 240, terus dikalikan sama C1 0,7, dikali sama 400 karena mutu bajanya tadi kan 400 MPa ya FBR-nya, terus dikalikan sama luas tulangan longitudinal dibagi luas baja. Dikalikan T2 0,6, dikalikan sama mutu beton 25, dikali lagi sama luas neto beton dibagi luas baja, ketemu hasilnya 571,66. Kemudian menghitung modulus elastisitas modifikasi. Ini dari modulus elastisitas baja ditambah C3 dikali ini dikalikan lagi luas neto beton dibagi luas profil baja. Ketemu hasilnya 29 sekian. Kemudian jari-jari girasi kolom juga diambil nilai terbesar dari perhitungan. Ini adalah rumus 0,3B. Ketemu hasilnya 150 mm. Terus RG ini jari-jari girasi diperoleh dari tabel baja. 75,1 diambil yang paling besar. Kemudian menghitung kuat tekan kolom komposit. Mencari lambdanya dulu dari KL dibagi R. R yang tadi ini RM dikali Pi kali akar F FMY dibagi kali akar FMY bagi EM. Ini ketemu dimasuk-masukkan hasilnya 0,336. Nah, karena nilai lambda C-nya itu berada di antara 0,25 dan 1,2, maka omeganya itu rumusnya 1,43 dibagi 1,6 dikurangi 0,67 lambda C. Ketemu hasilnya omega adalah 1,04. Kemudian nyari FCR itu dari FMY dibagi omega di sini. Kemudian nyari nominalnya itu AS dikali FCR. A-nya ini tadi luas baja kali FCR ketemu segini, terus dikalikan sama faktor reduksi itu 0,85, ketemu segini dikonversi menjadi ton. Terus kuat tekan aksel rencana itu 0,85 dikalikan A-nya baja dikalikan sama mutu betonnya, mutu bajanya. Terus ketemu hasilnya segini. Terus beban aksial rencana yang dipikul oleh beton itu rumusnya dari PNN dikurangi PNS. Itu hasilnya adalah ini PNN-nya kan nih 559 dikurangi sama PNS yang baja. Terus hasilnya udah ketemu, dikalikan lagi untuk dihitung apakah aman. Dengan rumus 1,7 V FC aksen kali AB.
Nah, hasilnya kan segini, itu dibandingkan sama NPNC. Karena hasilnya lebih besar, maka oke. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.